selamat datang buat teman Lamudi yang sudah hadir di Millennial Stock Lamudi Online Property Fair 2021. Oke, perkenalkan ya, nama aku Mega Mentari dari lamudi.co.id. Nah, tema hari ini tuh kita hot banget yang bakal kita bahas ya sama teman Lamudi. Makanya, ayo kita ajak saudara, temen, gebetan, atau bahkan pasangan kalian nih buat nonton IG Live kita kali ini ya, yang dipersembahkan oleh Ona, Malinda Furniture, Mimpi Sleep, dan Idemu by Vivere. Nah, sebelum kita ngobrol dan siapa sih bintang tamunya, kita mau nonton dulu nih video dari teman Lamudi satu ini. Yuk! Gak semua orang bisa ngatur keuangan dengan baik. Demi mengikuti gaya hidup, kadang jumlah pengeluaran bisa lebih tinggi daripada jumlah pemasukan. Dampaknya, tabungan untuk masa depan jadi gak kekumpul. Apalagi buat punya hunian sendiri. Atau siapin buat biaya pernikahan si dia. Menurut Badan Pusat Statistik, milenial sangat sulit buat bisa wujudin keduanya. Entah karena bingung buat atur keuangan, atau bingung buat tentuin prioritas yang mana yang harus lebih dulu dicapai. Nah, dalam video kali ini, kami bertanya kepada milenial. Jadi, beli rumah atau nikah dulu ya? Halo, gue Vira. Gue kerja jadi social media spesialis di salah satu perusahaan di Jakarta. Nama gue Chris, gue creative director. Gue Shavin, bekerja sebagai client success specialist. Menurut gue, milenial tuh harus punya rumah dulu pribadi karena biar lebih independen aja. Gue rasa sih, gue bakal pilih beli properti dulu sih. Menurut gue milenial itu harus punya rumah dulu karena itu suatu hal yang esensial dan penting. Kalau gue sebenarnya nikah dulu sih. Nikah dulu sih. Kebetulan sekarang menikah dulu ya sebelum beli properti. Cuman menurut gua itu lebih baik untuk beli properti dulu sih sebelum nikah. Karena ya gitu, gue belum punya tanggungan, gue belum punya kewajiban, dan alhamdulillahnya belum ada utang gitu kan. Jadi gue bisa mengalokasikan pengeluaran gue buat tabungan sih, buat nabung DP gitu. Rumah satu hal yang esensial dalam kehidupan bermanusia, jadi salah satu kebutuhan yang premier juga. Dan gue rasa kalau kita mau nikah dulu tapi tempatnya nggak ada, itu bakal jadi problem yang cukup sulit buat diselesain bareng-bareng. Tapi menurut gue rumah, kalau bisa punya rumah dari dini, kenapa enggak gitu. Properti istilahnya apa ya? Kebutuhan pokok ya. Dan istilahnya gue sebagai laki-laki harus punya bahan pokok itu dulu gitu sebelum mulai ke jenjang selanjutnya sih, kalau menurut gue gitu. Mungkin karena gue juga orang yang menikah dulu sebelum punya rumah, lebih kayak nikah dulu, jadi ya kita bareng-bareng aja dari awal untuk punya rumah. Karena menurut gue kalau nikah pasti ada rezeki. Soalnya ya biar halal dulu gitu. Oke, ya. Mantap. Biar rezeki lancar. Kebetulan gue tuh nge-follow banyak banget akun-akun di Instagram yang kayak tips beli properti, cara nabungnya juga, dan gue sendiri udah mencoba buat mengalokasikan gaji-gaji gue gitu ke beberapa akun rekening supaya ya gue bisa stabil sih, konsisten buat nabungnya gitu. Untuk planning udah lagi menabung juga, cuman ya yang kita tahu ya harga properti makin naik terus, jadi ya mesti nabung gitu sih. Gue udah mulai nyicil beli tanah di salah satu daerah lokasi di luar Jawa. Jadi di bayangan gue sih cuman ya punya tempat tinggal sendiri, tapi untuk detailnya sih belum kebayang ya. Gue pengen ketika gue punya rumah dan suami gue, itu lebih kayak rumah impian kita berdua gitu sih. Gue cukup idealis orangnya, cukup ngeyel dan batu, jadi gue pengen bareng-bareng aja. Dan mungkin bisa mempermudah untuk KPR misalkan, double income dan lain-lain. Sekarang untuk saat ini memang menikah dulu, kemudian sama-sama menabung untuk membeli properti. Selain nikah, kalau kita belum cari properti kan ada namanya PMI, Pondok Mertua Indah. Jadi carilah mertua yang kaya raya. Nah, tadi kan kita udah lihat ya apa kata teman Lamudi tentang pembahasan yang jadi kegalauan milenial. Mungkin kalian yang lagi nonton juga galaunya sama nih ya, nikah atau beli rumah dulu gitu. Nah, banyak jawaban menarik pastinya.
Tapi kali ini kita bakal tanya langsung sama bintang tamu yang hari ini sudah datang nih gitu ya di sebelah saya. Kita kedatangan seorang content creator, sekalian social media influencer terkenal guys. Nggak kalah menarik lah pokoknya. Jadi sosok inspiratif ini itu merantau ke Jakarta ceritanya. Dia nekat DP rumah di usia 28 tahun. Siapa lagi kalau bukan Reza Pahlevi. Halo Iya. semuanya. Halo Reza, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, terima kasih ya udah datang. Jadi kita bisa ngobrol lebih lanjut nih. Siap. Oke, ya jadi tadi kita udah nonton video bareng. Kalau Reza sih udah ada jawaban ya Iya. gitu tadi. Nah teman Lamudi nih gimana nih? Nikah apa beli rumah dulu? Boleh tulis di kolom komentar. Jadi biar seru kita bisa baca-bacain juga gitu. Oke, tapi belum nanya langsung sebenarnya ya. Boleh mungkin dikasih tahu gitu kalau dari Reza sendiri, apakah pilihannya gitu nikah dulu atau beli rumah dulu? Kalau dari aku pribadi, aku lebih memilih beli rumah dulu. Sangat yakin gitu ya, kayak udah Betul. karena sudah dilakukan ya. Dilakuin, udah lewat. Sudah dilakukan, udah beli gitu Betul, udah akhirnya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih kan Reza udah berhasil beli rumah dulu gitu ya. Tapi sebenarnya pada saat itu udah kepikiran, oh gue nih harus beli rumah dulu sebelum nikah. Atau kalaupun sudah waktunya nikah tuh bakal tetap beli rumah. Jadi gimana sebenarnya gitu? Jadi mungkin beberapa teman-temanku itu banyak yang bilang aku tuh orangnya visioner banget gitu. Jadi aku zaman muda dulu, sekarang udah agak tuaan Oh dikit. udah nggak muda ya? Nah, itu aku punya target. Jadi umur 25 aku harus punya kendaraan, harus punya mobil. Umur 28 harus punya rumah. Umur 30 itu kalau bisa udah nikah. Oke. Tadinya gitu. Dan akhirnya alhamdulillahnya mobil kemarin meleset, dapetnya di umur 26. Tapi kalau rumah alhamdulillah itu lebih nggak meleset tapi lebih maju. Aku alhamdulillah beli rumah itu di umur 27 dan sekarang buat menikah juga meleset sedikit dan Lebih aku cepat? udah lebih dari 30 tapi insya Allah bulan depan mau menikah. Wow, happy for you, congrats ya. Thank you. Semoga lancar. Berarti Amin. kalau buat Reza emang beli dulu baru nikah. Betul sekali. Iya. Oke. Nah, mungkin teman-teman tadi sudah dengar ya kalau dari Reza dia beli rumah dulu baru nikah. Nah, kalau misalnya kalian juga kepikiran untuk cari hunian impian, kita pas banget nih kita lagi ada Lamudi Online Property Fair tanggal 1 sampai 27 Juni. Jadi boleh nih kalian lihat-lihat dulu di lamudi.co.id/propertyfair. Siapa tahu ada yang pas dan juga mumpung ada promo gila-gilaan, ya nggak? Betul sekali. Jadi bisa tahu gitu kayak mana nih yang cocok buat cicilan. Oke, nah Reza boleh diceritain mungkin ke teman Lamudi ya. Kenapa dan gimana akhirnya sejak muda udah kepikiran nih beli rumah sendiri, kenapa nggak ngontrak atau mungkin pas dulu gitu ngekos dulu, kan ngerantau ya katanya ya gitu. Jadi sebenarnya bukan ngerantau, tapi kebetulan orang tuaku itu dua-duanya dari luar Jakarta, dari Padang gitu. Tapi aku lahir dan besar di Jakarta gitu. Dan long story short, jadi aku dan keluargaku itu kontraktor. Jadi kita dari aku lahir sampai terakhir itu aku ngontrak di kurang lebih 7 kali pindah. 7 kali pindah rumah jadi dari almarhum papaku dulu ada sampai aku SMA itu kita pindah-pindah rumah 5 kali. Nah, pas dari perpindahan dari mau pindah rumah ke 5 dari 5 ke 6 itu sebenarnya kita udah pengen beli rumah. Jadi papaku itu almarhum pengen beli rumah waktu itu udah hampir dapat rumah yang cocok, tapi cerita sedihnya ini jadi pas seminggu sebelum kita mau DP rumah tersebut, papaku meninggal dunia. Bener-bener seminggu sebelum dan akhirnya aku pikir kayak gue harus meneruskan cita-cita bokap gue nih gitu kan. Jadi papaku kan ya pengen beli rumah dan akhirnya kita sempat pindah rumah lagi 2 kali, aku sama keluargaku gitu dan akhirnya tahun 2017 kemarin alhamdulillahnya aku udah mulai DP rumah waktu itu gitu. Hebat sekali, luar biasa ya. Jadi niatnya mulia banget karena meneruskan cita-cita dari orang tua. Jadi basically rumah yang aku beli selain rumahku sendiri tapi rumah keluargaku juga rumah pertama kita gitu. Iya. Tapi kebetulan karena mamaku juga sekarang mamaku tinggal di Padang sama kakakku yang perempuan. Jadi ya sekarang aku tinggal di Jakarta sendiri gitu. Di rumahku yang sekarang sendiri tapi kalau mamaku sama kakakku lagi pada ke Jakarta ya kita tinggal di rumahku pastinya. Iya, jadi impact-nya lebih berasa banget ya buat semua orang. Kepuasannya pasti juga beda banget rasa gitu ya. puas pas belinya itu pas alhamdulillahnya DP dan akhirnya selamatan rumah itu kan mamaku datang kan dan itu benar-benar kayak wah ini happy banget gitu. Iya. Tapi maksudnya karena tadi kan memang sudah merasakan ya ngontrak tuh capek gitu ya pindah-pindahnya gitu. Tapi ada hal lain nggak sih yang bikin emang harus beli nih gitu? Tadi si target aku tadi. Jadi kayak karena aku punya target di umur 28 kalau bisa udah punya rumah dan akhirnya pencapaian hidupnya terkabul dan bahkan lebih cepat 1 tahun dibandingkan dari target yang aku set gitu. Oke.
Terus boleh diceritain nggak sih perjalanan gitu ya, perjuangannya untuk akhirnya beli gitu. Itu apakah perjalanan yang mudah? Terus gampang nih, gue udah punya tabungan, tinggal DP atau sebenarnya ada struggle-nya? Jadi aku mulai berpikir buat punya rumah itu tadi pastinya pada saat setelah papaku meninggal. Jadi aku kan sempat gap year, aku sempat kerja di beberapa perusahaan gitu sebelum akhirnya kuliah kemarin. Dan akhirnya pada saat kerja itu aku udah mulai nabung. Dan kebetulan pekerjaanku waktu itu tahun 2011 sampai 2015 aku kerja di sebuah perusahaan investasi gitu. Jadi selain kerja, aku juga belajar gimana caranya invest buat diri sendiri gitu. Muter uang dan akhirnya nabung, terus punya beberapa kantong tabungan kayak misalnya aku taruh di deposito, aku punya saham juga, aku punya emas, nyimpan emas batangan juga segala macam. Dan akhirnya alhamdulillahnya dari tabungan itu tersendiri aku nargetin kayak wah harga pasaran yang rumah yang aku pengen harga segini nih gitu. Dan akhirnya ngeset, biasanya kan kalau DP rumah kan 15 sampai dengan 25% kan DP-nya kan. Jadi aku kumpulin kira-kira di harga segini, gue harus punya uang segini nih buat DP-nya. Akhirnya pas udah terkumpul sampai dengan 20% waktu itu, aku hitungannya saya nekat ya. Jadi aku nekat buat nge-DP rumah yang aku taksir itu. Tapi memang udah visioner ya, emang udah tahu nih butuhnya segini, jadi harus ngapain untuk menuju ke sana ya. Ini bagus banget sih teman Lamudi, jadi bisa banget nih ditiru dari sekarang gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen DP rumah yang udah tahu nih rumahnya, misalnya lihat nih di property fair-nya, gue mau beli rumah harga sekian gitu, terus dikalkulat aja sekarang punyanya berapa, jadi bisa siap-siap buat DP gitu. Oke, kita mau flashback ke belakang ya, supaya teman Lamudi yang mungkin aja ada di posisi Reza saat ini bisa lebih relate lagi. Jadi masih muda, belum nikah. Kalau dia sih sebentar lagi nikah ya. Amin. Akhirnya tuh bisa beli rumah gitu. Gimana cara nabungnya? Selain tadi mungkin kan investasi tuh saham juga termasuk salah satu ya. Betul. Kunci untuk menggandakan pundi-pundi ya. Betul. Jadi daripada uang kita nganggur diem aja gitu nggak berkembang kan kita banyak banget tempat-tempat buat naruh kayak misalnya investasi di saham, di deposito, di emas segala macam. Kan pokoknya kita aku sendiri cari yang ROI-nya atau return of investment-nya itu tinggi gitu. Kayak misalnya di saham berapa persen, di emas biasanya berapa persen per tahun segala macam. Dan akhirnya aku taruh di situ. Dan aku juga punya prinsip yang tadi mungkin aku berpikir kayak di saat teman-teman aku pada foya-foya, pada main-main, pada cuman ngabisin uang, bahkan bukan uang dia, uang orang tuanya segala macam, aku suka menyimpan uang aku tersebut gitu. Jadi once misalnya kayak temanku ngajak, ayo aja kita nongkrong di sini, terus kayak aku ngeliat, wah kayaknya nggak urgent nih buat nongkrong di sini nih, dan bakal keluar kos segini. Jadi kayaknya oke, gue nggak ikut dulu deh. Jadi aku lebih menyimpan uangku buat ya ini gue simpen dulu buat nanti terkumpul biar bisa buat DP rumah. Iya sih ya. Jadi memang harus nahan diri ya gitu. Kalau memang ada kepentingan untuk DP ya nggak usah foya-foya dulu. Apalagi kehidupan sosial Jakarta zaman now gitu, kita tahu lah. Oke, jadi teman-teman di sini bisa banget untuk pilih-pilih gitu. Kalau memang perlu, kalau mau nongkrong ya nggak apa-apa spending, tapi mungkin kalau emang ada kebutuhan untuk nabung itu bisa jadi concern juga. Nah, terus pastinya nih ya, milenial pasti punya banyak kegalauan juga untuk ngatur keuangan. Apalagi sekarang gini, pilihannya adalah beli rumah atau nikah. Nikah juga kan butuh apa ya, uang yang nggak sedikit ya. Betul ibaratnya banget. Apalagi di sini Reza juga menghadapi dua hal itu nih sekarang. Gimana cara buat mengatur ya tabungan untuk ini buat beli rumah sama habis itu tabungan buat persiapan nikah gitu. Oke. Jadi kalau aku pribadi aku punya beberapa tabungan yang aku pisahin. Jadi ada tabungan A yang itu buat rumah, ada tabungan B itu buat kehidupan sehari-hari, ada tabungan lagi yang buat nikah gitu. Tapi most likely sekarang yang rumah sama yang nikah tuh aku jadiin satu. Jadi aku punya tabungan, jadi aku punya, mungkin ini tips dari aku ya. Jadi aku punya tabungan yang ATM-nya aku nggak ambil. Jadi benar-benar cuma buku doang. Jadi kan kalau misalnya kita punya ATM dan by the way aku nggak daftar mobile banking, nggak daftar internet banking. Jadi benar-benar cuma buku doang. Nggak bisa diambil dengan jadi kalau misalnya kita pengen belanja di e-commerce kan tinggal one click away kelar kan. Nah kalau misalnya cuma buku doang kan kayak pengen ngambil ke ATM harus ke teller gitu kan, ribet. Jadi kayak udahlah nggak jadi deh gitu. Jadi itu salah satu tips aku buat bisa menahan diri biar uang dari tabungan kita nggak keluar gitu. Jadi aku punya satu tabungan yang emang nggak ada ATM-nya. Jadi aku bener-bener ambil cuma buku tabungannya doang. Terus ya sama aku pisah-pisahin porsinya. Buat rumah kayak misalnya sekarang aku udah tahu nih cicilan rumahku sekarang sebulan berapa. Itu aku pastikan sebulan pasti dapat segitu. Terus juga buat nikah, karena kalau yang nikah versinya karena aku berdua sama pacarku juga kan. Jadi dia juga menyumbangkan buat si tabungan kita
buat nikah, sama aku juga punya juga. Jadi benar-benar kayak kasarnya bukan joint account tapi kita benar-benar kayak punya tabungan bareng gitulah. Iya. Dan terus juga buat sehari-hari udah aku pisahin ini budget sebulan itu buat bayar listrik berapa, buat bensin berapa, buat buat beli belanja bulanan berapa. Jadi benar-benar aku udah set dan mungkin agak konvensional. Aku punya satu Excel gitu di rumah. Wow. Jadi aku benar-benar set kayak ini pengeluaran dan pendapatan gue selama sebulan dan itu benar-benar harus bisa kalau bisa udah benar-benar lebih banyakan dari pendapatan yang dibandingkan pengeluaran. Oke, itu sistemnya nge-recap atau live update nih tiap live hari. Update. Serius? Wow. Biasanya kalau lagi banyak waktu, lagi nggak ngantuk sebelum tidur. Luar biasa. Sebelum tidur buka laptop, isi buku tabungan nggak aku mager itu. Ya? Alhamdulillah sih belum. Iya, tapi itu impactful banget ya Betul. jatuhnya. Jadi kita jadi kayak kalau menurut aku pribadi jadi terukur gitu. Pengeluaran gue udah segini, pendapatan gue dapetnya segini. Jadi kalau bisa sih nggak melenceng dari apa yang ada di Excel aku itu. Iya. Tapi itu menarik banget ya, karena berarti kan ini tuh sangat-sangat mempengaruhi keputusannya gitu, kondisi finansial, apakah persiapan keduanya ini lebih mana yang realistis gitu. Kalau memang beli rumah dulu juga itu lebih terjangkau for now gitu. Betul. Ya nggak masalah ya jatuhnya gitu. Oke. Nah, kalau sebelumnya proses untuk nabung, sekarang proses pencarian rumahnya gitu ya. Karena kan apalagi misalnya first house ya, apakah sulit nih untuk nemu? Mungkin kan orang idealis banget ya, nggak mau di sini, harus yang deket kota atau harus kayak gimana, harus berapa lantai misalnya gitu. Kalau aku pribadi aku punya tipe rumah yang aku pengen. Aku suka yang sama industrialis atau apalah itu namanya zaman sekarang, sama minimalis modern. Nah, jadi benar-benar aku udah punya target, rumah yang pengen gue beli yang kayak gini nih nanti gitu. Dan aku nyari rumah itu dari tahun 2015 akhir kalau nggak salah, 2016 awal lah. Itu kurang lebih setahun, aku udah muter-muter klaster kurang lebih sekitar 50-an klaster. Visit 50? 40 sampai dengan 50-an klaster. Dan aku udah punya daerah yang aku suka kan. Aku suka pengen punya rumah di Tangsel, di Tangerang Selatan. Jadi aku benar-benar muter Tangsel tuh 30 sampai dengan 50-an klaster. Hampir setiap weekend aku keluar buat lihat-lihat dan buat visit. Dan akhirnya di tahun 2017 awal, aku dapat rumah yang aku inginkan. Terus udah nanya sama keluarga, nanya sama ibu, udah kirim-kirim gambar segala macam. Terus akhirnya 2017 akhir, alhamdulillah aku udah bisa DP gitu. Oke, tapi memang prosesnya cukup panjang ya, karena kan kita nggak boleh gegabah ya ibaratnya. Betul, karena rumah pertama kan. Iya benar-benar, karena harus yang menemukan benar-benar klik nih gitu ya. Betul. Tapi waktu pas visit puluhan kali itu sama pacar atau? itu boleh pertanyaan selanjutnya nggak? Oke. Ya terserah sama siapa aja lah ya. Yang penting beli rumahnya klik sama kebutuhan sekarang. Jadi lucu deh, maaf ya. Oke. Nah, Reza ngambil KPR atau cash kalau boleh tahu ya sistem pembayarannya gitu. Terus ada cerita menarik nggak selama proses pencarian atau pembelian? Lewat agent atau nyari sendiri nih kemarin? Jadi aku ngambil via KPR by the way di salah satu bank. Terus akhirnya jadi yang bikin ceritanya jadi menarik adalah jadi aku 2017 itu kerja di sebuah perusahaan sebagai social media strategis. Nah, terus 2018 awal itu aku dapat dari kampusku itu aku kepilih jadi salah satu penerima pertukaran pelajar ke Jerman. Jadi mau nggak mau aku harus resign. Jadi aku harus resign dari pekerjaanku dan posisinya pas aku mau DP itu posisinya aku udah resign. Jadi pas mau DP, jadi sebenarnya bukan DP, jadi kayak aku baru kayak ngasih uang tanda jadi dulu, belum ke DP dan pas mau DP itu posisinya aku udah resign. Jadi pas dari DP ke KPR itu orang banknya kayak nanya, lu kerjanya apa gitu kan? Ya kalau kerjaan yang 9 to 5-nya lagi nggak ada karena gue baru resign kemarin di perusahaan yang sebelumnya. Tapi gue punya side job ini sebagai social media influencer gitu kan. Terus akhirnya kayak ya kalau misalnya social media influencer kan itu kan freelance kan. Jadi kan itu kan pendapatannya tidak pasti kan. Akhirnya untungnya banget si marketing KPR-nya pun juga ngebantuin banget. Akhirnya ya udah Mas, kita coba bantuin dokumennya segala macam. Mas coba print buku tabungan Mas 2 tahun terakhir gitu kan. Akhirnya karena aku mikir wah kayaknya kalau 2 tahun kurang nih gitu kan. Akhirnya aku print buku tabunganku 4 tahun terakhir. Itu tebal banget kayak skripsi lah pokoknya. Akhirnya aku bilang sama si Mas marketing KPR-nya, "Nih Mas, 4 tahun terakhir beserta surat perjanjian aku sama brand-brand terdahulu gitu. Ini surat-surat yang mengatakan aku punya uang segini dan aku ngerasa mampu buat DP dan mampu buat KPR di tempat kalian gitu." Akhirnya kurang lebih tebel banget si dokumen-dokumennya aku kasih ke mereka dan aku berangkat ke Jerman tuh waktu itu 6 bulan dan akhirnya
pas meanwhile lagi di Jerman tiba-tiba dapat kabar dari orang KPR-nya, alhamdulillahnya di-approve gitu. Jadi sebenarnya memang nggak perlu takut ya situasi kayak kan orang banyak suka parno dulu nih mau pengajuan tapi nanti gini nanti gitu, padahal ya udahlah ya. Yes, betul. Submit Yang penting aja dulu, kita punya income yang jelas, kita punya source of pendapatan yang jelas, dan itu benar-benar bisa dibuktikan gitu loh. Kayak misalnya ngerasa gue punya uang nih, misalnya nggak let's say 200 juta gitu. Dari mana nih 200 juta gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak dari versi aku kan aku punya buku tabungan yang mengatakan ya ini hasil dari 4 tahun gue bekerja sebagai mungkin content creator dan dari kerjaan-kerjaan sebelumnya gitu kan. Jadi kan bener jelas di situ kan. Jadi kalau menurut aku asal bisa dipertanggungjawabkan sih ya aman-aman aja sih harusnya. Iya, sama juga kembali ke diri sendiri. Kita sendiri tuh pasti harus tahu kita mampu ya bayarnya gitu ke depannya. Betul. Karena walaupun rekening berbicara apa, kalau ke depannya kita nggak yakin dan gitu itu kan. kita harus berpikir visioner juga. Betul. Kayak misalnya di KPR kan misalnya ada yang bunganya fluktuatif kan gitu, yang tiap bulan tiba-tiba berapa bulan sekali bunganya ganti. Itu kita harus bisa tahu kayak gantinya bakal seberapa tinggi atau seberapa rendah. Jadi once dia ganti dan bunganya lebih tinggi, itu kan pasti kan si angkanya bakal berubah kan, angka cicilannya kan. Kita harus tahu nih, oh gue punya tetap segini nih gitu. Jadi gue masih mampu buat bayar, ya udah dari situ baru kita bisa mengajukan si KPR-nya tersebut. Iya. Oke. Nah, terus kalau untuk dari perjalanan KPR ya, ibaratnya itu consideration-nya apa yang dan berapa lama tuh prosesnya nyari ini bank yang tepat nih buat KPR-nya gitu ibaratnya. Kalau dari banknya, karena dari rumah yang aku ambil itu developernya ngebantu ngasih list KPR yang kerjasama sama mereka. Ini yang kayak gini, terus ini yang kayak gini, terus dia ngasih rekomendasi, ini orangnya asik nih mas marketingnya gitu, ini pasti ngebantuin banget. Jadi aku benar-benar dibantuin sama dua pihak itu, sama developer sama marketing KPR-nya. Akhirnya tapi nyari sendiri ya, nggak lewat agent ya? Enggak, aku nyari sendiri. Benar-benar semua nyari sendiri, dari survei rumahnya nyari sendiri, terus ketemu sama developernya langsung sendiri juga, terus ditawarin sama beberapa bank juga. Aku ditawarin kalau nggak salah 2 sampai dengan 3 bank waktu itu. Aku datang ke banknya juga, aku sendiri juga. Terus akhirnya nemu developer yang cocok dan nemu bank yang cocok. Wow, nah ini menarik banget nih ya teman Lamudi, karena perjalanannya tuh bener-bener semuanya sendiri, karena emang seniat itu nih dari Reza, mulai cari-cari, dia nggak lewat agent ya tadi, jadi bener-bener mencari rumah idaman tuh sesuai kebutuhan dan keinginannya sendiri. Nah, ini menarik karena di sini nih di Lamudi Online Property Fair, ini teman-teman juga bisa lihat banyak banget developer-developer yang juga memberikan informasi lengkap tentang apa sih promo sekarang gitu ya. Misalnya ada rumah apa yang memang lagi promo besar-besaran ataupun apartemen apa. Kalian bisa buka di lamudi.co.id/propertyfair. Nah, mau beli sendiri ataupun lewat agent itu boleh banget. Kalau tadi kan Reza beli sendiri ya. Kalau misalnya kalian first time buyer gitu terus bingung nggak ada yang ditanyain, ya nggak apa-apa juga misalnya mau lewat agent, karena lebih kayak consultant ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk masukkan kode referralnya supaya bisa berkesempatan menangin grand prize cashback total hingga 100 juta rupiah. Wah, luar biasa. Mungkin kalau mau beli rumah lagi Reza. Amin. Oke, terus kalau untuk tipe rumah impian tuh sebenarnya kayak gimana sih? Jadi tipe rumah impiannya ya tadi aku udah bilang lebih ke industrialis, minimalis modern gitu. Iya. Sebenarnya rumahku yang sekarang itu adalah rumah impianku, cuman versi kurang gede aja. Kan jadi, bisa upgrade lah ya. Iya betul. Nanti insya Allah mungkin rumah berikutnya gitu, atau mungkin nanti aku berencana beli tanah dulu, terus bangun sendiri, itu bisa juga. Tapi tipe rumah yang aku beli sekarang, yang aku punya sekarang itu alhamdulillahnya ada tipe aku banget sekarang gitu. Dan tapi aku kan juga berpikir visioner juga kan, nggak mungkin ini rumah buat aku sendiri doang gitu, pasti kan buat istri aku, nanti buat anak-anak aku juga kalau misalnya nanti ada rezeki juga kan gitu. Dan akhirnya aku berpikir rumahku yang aku tempati sekarang itu insya Allah cukup buat sampai kita punya anak 1. Karena kamarnya sekarang baru 2, tapi itu bisa di-upgrade jadi 4 karena masih ada tanah lebih di belakang. Jadi kalau misalnya dibilang tipe rumah yang impian aku banget, ya rumahku sekarang, tapi nanti insya Allah aku bakal beli atau mungkin bikin yang versi lebih gedenya lagi aja. Nice. Jadi memang rumah impian juga long term vision ya jatuhnya ya, kedepannya, apalagi ini masalah mau menikah, nanti juga anggota keluarga bertambah. Jadi kan kita mikir berapa tahun kita pakai rumah ini, walaupun investasi juga ditempatin gak ditempatin tetap menguntungkan ya jatuhnya gitu. Oke, nah kalau buat teman-teman Lamudi ya ibaratnya gitu ya, ada saran nggak nih lebih baik beli rumah atau nikah dulu nih gitu ya? Kalau di luar dari pengalaman pribadi ada nggak sih? Atau mungkin kalau teman-teman bingung, consideration-nya apa ya pertimbangannya gitu?
Oke, kalau dari aku pribadi, kalau misalnya dari pengalaman, ya pasti aku beli rumah dulu karena udah kebeli juga gitu kan, dan nikah insya Allah bulan depan. Nah itu kalau dari aku pribadi, aku lebih berpikir rumah dulu karena pertama tadi aku punya aku punya goals di umur segini harus punya kendaraan, umur segini harus punya rumah, umur segini kalau bisa udah nikah segala macam. Nah aku berpikir juga di Indonesia kan tipe yang kalau misalnya laki-laki kan sosok yang kayak kepala keluarga banget gitu kan. Jadi kalau misalnya aku pribadi, aku punya rumah dulu dan pada saat kita propose ke calon mertua kita, itu kayak tante aku udah punya rumah loh gitu, om aku udah punya rumah loh gitu. Insya Allah lebih di approve lah dibandingkan kayak kerja kamu apa gitu ya. Gitu. Kerja kamu apa gitu. Misalnya kayak let's say kita kerja di sebuah perusahaan gitu kan yang jabatannya mungkin bagus, tapi pas ditanya kamu punya rumah belum gitu kan, terus tiba-tiba calon mertuanya amit-amit gitu menolak gitu kan, itu kan jadi consideration juga kan. Jadi kalau aku pribadi juga kenapa berpikir kayak gitu juga karena ya pada saat aku menikah nanti aku udah nggak mikirin lagi nih mau tinggal di mana, terus mau ngontrak atau mau sewa apartemen segala macam kan, aku kan harus berpikir ke sana juga kan. Dan alhamdulillahnya karena udah kebeli juga rumahnya, jadi pada saat aku nikah nanti ya udah tinggal membawa si istriku nanti ke rumah yang aku beli sekarang. Jadi udah lega ya, betul semua sekali. udah on plate gitu, mulus gitu. Nah, mungkin kalau buat teman-teman Lamudi gitu ya, ada nggak sih saran gitu? Nah, kita dapat questions nih dari teman-teman Lamudi. Usia ngaruh nggak sih buat beli rumah? Tadi kan berarti Reza di 27 ya? 27, DP-nya ya? DP-nya di 27. Nah, mungkin teman-teman di sini kan banyak yang masih middle 20s ya, baru-baru kerja gitu. Betul. Meter nggak menurut kamu? Menurut aku meter karena semakin dimundur-mundurin, semakin nunggu kita tua atau mungkin kayak gue pengen beli rumah di umur 35 atau 40 gitu. Kayaknya pertama rumah pasti lebih makin mahal. Kan tiap tahun harga pasti naik kan gitu kan. Jadi aku berpikir kayak ya mendingan kalau misalnya udah punya set goals di umur segini punya rumah ya kalau bisa terkabul di umur yang emang udah di set tadi gitu. Kalau misalnya dimundur-mundurin, ditunda-tunda, apalagi kalau aku pribadi aku kemarin punya unsur nekat juga. Jadi kayak ya udah di saat aku punya uang, rezekinya lagi cukup buat DP rumah, ya udah aku nekat, udah nih gue habisin duit gue buat DP rumah saat itu. Iya. Karena juga KPR ya, maksudnya kalau misalnya makin mundur kan KPR-nya juga cut off usianya ngaruh juga ya. Betul. Jadi KPR juga kalau nggak salah kemarin kayak misalnya kita makin tua kan, kayak misalnya di umur sekarang umur 25 boleh 30 tahun. Terus kalau misalnya di umur 30 cuman boleh 25 tahun. Jadi makin tua kita makin pendek dapat tenornya gitu. Kalau misalnya makin muda kan tenornya jadi lebih panjang. Iya betul. Karena teman-teman tuh harus tahu ya nanti selesai KPR-nya tuh usianya berapa, apakah masih masuk ya ke TNC dari KPR-nya gitu. Betul sekali. Nah terus ada pertanyaan lagi nih, apa yang membuat Kak Reza suka di rumah yang sekarang? Karena idaman ya. Jadi aku punya quotes buatan sendiri. Jadi aku belinya tuh home, bukan beli house. Jadi aku pengen di saat aku kerja di Jakarta, aku kuliah, aku sibuk di Jakarta dengan kepenatan kota Jakarta yang ya kita tahu kayak gimana. Saat aku pulang tuh aku ngerasa aku kayak lagi di villa, lagi liburan. Seru banget. Jadi alhamdulillahnya juga rumahku sekarang itu kalau pagi itu masih berembun. Terus masih ada suara burung. Jadi bener-bener kalau misalnya mana sih? Di BSD. Oh iya ya sih masih green gitu ya. Benar-benar. Unsur greennya tuh masih lumayan bagus lah gitu. Jadi kalau misalnya aku pulang, aku masih ngerasa kayak oh ini adalah ya ini home sweet home gitu. Jadi benar-benar aku ngerasa rumahku sekarang adalah rumah yang memang aku idam-idamkan. Betul ya, bring peace gitu ya, daily wise. Nice. Terus ada pertanyaan nih, tertarik beli apartemen nggak nih Kak Reza? Kalau sekarang sih aku belum ada ketertarikan gitu karena calon istriku juga dia lebih sukaan rumah dibandingkan apartemen karena calon istriku lumayan penakut orangnya. Jadi kalau di apartemen kan satu unit sendiri dan ketemu sama tetangga kan jarang banget kan gitu. Kecuali kita ke lobby atau kemana gitu. Kalau di rumah kan kayak ada tetangga-tetangga kiri kanan. Jadi kalau aku pribadi tertarik sih ada gitu. Tapi kalau misalnya buat sekarang ini aku belum begitu kayak kasarnya belum jadi prioritas. Tapi masih aku kalau misalnya ketertarikan sih ada tapi belum prioritas sekarang. Iya. Mungkin untuk investasi selanjutnya di masa depan gitu benar-benar. Memang itu tergantung juga ya. Orang kan ada yang prefernya landed gitu rumah, ada yang prefernya apartemen gitu. Memang ya ada plus minusnya masing-masing, tapi kalau mungkin untuk investasi kedua, ketiga, keempat ya nggak masalah ya. Atau enggak yang kayak kerjanya di Jakarta, terus punya rumah di pinggir kayak misalnya di BSD, di Bekasi atau di Depok kan buat bolak-balik kan lumayan capek tuh kan. Beli di Jakarta apartemen, jadi
weekdays di apartemen, weekend di rumah. Betul. Bisa juga kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman Lamudi mau beli properti kedua, ketiga itu boleh jadi consideration ya ibaratnya. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih. Rumah selanjutnya, wow, udah next target. Next target. Audiens kita ambisius sekali. Oke, rumah selanjutnya di Jakarta atau di luar nih Kak? Aku pengennya di daerahku sekarang, tapi yang lebih ke tengah dikit, yang lebih ke arah ke deket ke mall, deket ke rumah sakit, segala macam. Jadi rumahku sekarang udah di luar Jakarta, di Tangerang Selatan. Tapi itu kayak misalnya ini Best Day City, aku tuh agak kesanaan dikit lah pokoknya. Jadi agak masuk dalam dikit, tapi aku pengennya di rumah berikutnya kalau misalnya nanti bikin atau beli lagi, itu aku pengen di agak ke tengah ke pusat kotanya Best Day City-nya banget gitu. Jadi dekat ke mall, dekat ke rumah sakit, dan considerationku pertama pas beli rumah itu adalah pastinya dekat sama fasilitas-fasilitas umum kayak misalnya sekolah, buat nanti mungkin anak-anak aku kelak gitu, atau mungkin yang paling penting tuh rumah sakit. Jadi once kayak kita urgent pengen ke rumah sakit itu nggak terlalu jauh sama rumah sakit gitu. Dan rumahku sekarang udah lumayan deket sama salah satu rumah sakit. Nanti mungkin kalau misalnya pengen beli atau bikin di tempat yang lain, itu kalau bisa yang lebih dekat lagi sama rumah sakit tersebut. Oke. Jadi memang akses kemana-mana tuh penting banget ya. Betul. Terutama untuk rumah pertama gitu. Yes. Nah, tapi so far dengan rumah pertama ini, berarti udah berapa lama ya nempatinnya? Ditempatin 2019 awal. Jadi 2017 akhir DP, 2018 pembangunan, 2019 pas banget tahun baru, tanggal 2 Januari itu aku pindah. Itu kurang lebih berarti sekarang udah 2 tahun lebih. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman Lamudi. Boleh tahu nggak nih dari Reza sendiri, KPR tuh baiknya berapa tahun dan cicilannya tuh berapa ya yang ideal gitu ibaratnya? Oke, kalau berapa tahunnya ya tergantung dari kalian kemampuannya buat berapa tahun. Ada 10, 15, 20, atau mungkin beberapa masih bisa 25 kan sekarang. Nah, kalau misalnya cicilan yang baiknya berapa, aku belajar dari mas-mas marketing KPR juga. Dia bilang kalau bisa cicilan kita itu 30% dari pendapatan kita. Jadi kalau misalnya let's say pendapatan kita 10 juta, ya kalau bisa cicilannya itu maksimal di 3 jutaan. Jadi itu kita masih punya spare 7 juta itu buat kebutuhan yang lain gitu, buat emergency fund, buat asuransi, buat kehidupan sehari-hari segala macam. Nah, kalau misalnya aku pribadi sih alhamdulillah sekarang cicilanku itu bahkan nggak nyampe 30% dari jumlah pendapatan yang aku punya sekarang gitu. Karena jadi ringan ya. Iya, jadi insya Allah aman juga buat kita nyicil si rumah tersebut. Tapi maksudnya ada nggak sih masa-masa di mana terutama sebelum KPR ya, kayak agak takut nih, kan kita tahu nih mungkin ini nggak sampai 30%, tapi kan masa depan nggak ada yang tahu, kayak misalnya kita tiba-tiba pandemi gitu. Tapi pernah nggak terbersit kayak gitu juga, takut ke depannya nih nggak bisa bayar misalnya kayak gitu? Kalau aku pribadi mungkin pakai rumusnya orang-orang yang nyimpen emergency fund. Jadi kayak aku pribadi, aku tuh punya tabungan di mana aku punya 12 bulan dari dari seluruh pendapatan aku per bulan gitu. Kayak misalnya pengeluaran aku per bulan. Kalau misalnya pengeluaran aku per bulan sejuta, ya aku harus punya 12 juta nih di kantong sekarang. Jadi amit-amit kayak pandemi kemarin yang pas 2020 kan parah banget tuh kan. Jadi selama 12 bulan ke depan kita masih bisa survive gitu. Termasuk cicilan per bulan termasuk juga cicilan ya? rumah juga. Jadi gitu. ada enggaknya pemasukan tuh masih aman lah ya untuk nyicil beberapa waktu ke depan. Iya betul. Gitu. Kasarnya tanda kutip masih bisa hidup lah 12 bulan ke depan. Iya. Tapi setuju banget sih, financial planning tuh penting ya teman-teman. Jadi harus tahu gitu apa yang harus disiapkan sebelum melangkah lah atau membuat keputusan. Oke, nah kita mau penutup nih ya pertanyaannya. Boleh dong dari Reza sharing gitu, apa sih saran yang bisa memotivasi teman Lamudi? Ini kan terutama masih banyak yang muda ya, millennials gitu. Siapapun, usia berapapun ini bisa kan ternyata beli rumah gitu. Ada motivasinya nggak nih buat teman-teman? Kalau aku pribadi, pertama rumah tuh salah satu unsur penting dalam kehidupan kita kan gitu. Kita bisa tinggal di satu atap di rumah kita itu kan benar-benar kayak itu benar-benar sehari-hari banget gitu kan. Dan kebutuhan primer juga gitu kan, sandang pangan papan kan. Betul. Jadi kayak aku pribadi, kita nggak berpikir umur mau semuda apa atau setua apa gitu. Kalau misalnya kita ngerasa cukup, menurut aku pribadi dan pengalaman aku pribadi, kalau bisa dinekat-nekatin aja buat punya rumah gitu. Karena itu salah satu prioritas juga. Dan kita bisa yang ngerasa pada saat kalian DP rumah dan kalian tinggal untuk pertama kali pindahan itu bener-bener kayak feeling ngerasa grateful itu pasti gede banget lah gitu. Aku pun pas pindah pertama kali ke rumahku yang sekarang aku tempatin itu pas pindahan kemarin itu bener-bener ngerasa yang kayak wah alhamdulillah banget ya akhirnya gue punya rumah sendiri gitu kan. Lega banget dan selain rumah sendiri aku pribadi itu rumah keluargaku juga yang pertama. Jadi kayak ngerasa seneng banget dan mungkin kayak bisa sampai terharu banget lah kemarin gitu. Jadi tanpa berpikir mau semuda apa atau setua apa sih.
Betul. Tergantung niatnya juga dan kemampuannya juga ya. Betul sekali. Very nice, thank you banget. Nah, kita nggak kerasa banget nih udah di penghujung acara. Nah, kalau boleh dirangkum ya sesuai pembahasan kita sama Reza tadi, sebenarnya mau beli rumah sebelum atau setelah nikah itu harus sesuai dengan kemampuan teman-teman ya, juga kesempatannya seperti apa. Jadi nggak ada kita ngikut-ngikut doang, ngikut orang gitu ibaratnya. Jangan asal ngikutin orang, karena nanti yang harus ngelunasin itu cicilannya tuh ke kita sendiri gitu ya, bebannya bukan kita cuma ngikut temen atau kok kayaknya semua orang nih beli rumah terus kita juga jadi buru-buru beli rumah, nggak kayak gitu. Jadi asal ada niat dan disiplin untuk ngatur keuangan, nanti ya insya Allah dilancarkan gitu ke depannya. Terima kasih ya Reza sudah sharing insight-nya hari ini. Seneng banget kita dapat real experience dari sosok inspiratif dan sangat relatable gitu dengan kondisi milenial sekarang. Real experience lah ya gitu ibaratnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman Lamudi yang lagi galau mau beli rumah sekarang atau nanti nih ibaratnya setelah nikah itu bisa dapat pencerahan ya. Karena kalau misalnya kita mau beli sekarang atau nanti, yang penting adalah planningnya itu jelas dan kalian juga tahu apa konsekuensinya, pertimbangannya apa aja gitu. Nah, kalau mau beli rumah, yuk kita ikutan Lamudi Online Property Fair karena itu hanya ada di tanggal 1 sampai 27 Juni dan sekarang lagi berlangsung ya, ada promo besar-besaran loh teman-teman. Terima kasih nih untuk Ona, Malinda Furniture, Mimpi Sleep, dan Idemu by Vivere yang telah mendukung Lamudi Online Property Fair 2021. Yuk teman-teman follow dan ikuti Instagram lamudi_id, ini yang kita lagi live sekarang, buat dapetin informasi lebih lanjut. Dan cek lamudi.co.id/propertyfair buat kalian bisa lihat nih beragam pilihan properti impian. Kayak tadi ya dari Reza, dia udah tahu impiannya apa, langsung kalian juga bisa cari-cari. Mungkin kayak Reza juga tadi, carinya sendiri nggak pakai agent, boleh kalian langsung aja buka di Lamudi Online Property Fair untuk ngelihat ya gimana. Dan akan ada kesempatan untuk dapetin grand prize cashback DP hingga 100 juta rupiah. Wow, terima kasih ya teman Lamudi yang sudah nonton. Jangan lupa masih akan ada Millennial Talk selanjutnya dengan speaker inspiratif lainnya pokoknya. Saya Mega dan Reza pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Lamudi.co.id, teman terpercaya cari properti. Bye.